Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan mereview pembelajaran tematik 2G untuk pelaksanaan PAT nanti. Dan di video ini juga berisi tentang kisi-kisi apa saja materi-materi serta soal-soal yang akan keluar saat PAT nanti. Dan Miss Ari juga akan membahasnya dalam bentuk soal-soal ya. Oke. Yang pertama yang keluar adalah materi fabel. Contoh soalnya seperti ini. Soal-soal ini hanya bentuk latihan dan bukan berarti soal yang bisa ditampilkan ini akan semuanya keluar saat pelaksanaan PAT nanti. Tidak ya. Namun bentuk soalnya sama, kira-kira seperti ini. Jadi kalian berlatih dari video ini seperti itu. Oke, judul fabelnya adalah Kera yang Malas Mandi. Teman-teman, hari sudah sore, ayo kita pulang, ajak Kera. Benar, Kera, ayo kita pulang, sahut Tupai. Tapi teman-teman, sebaiknya kita mandi dulu di sungai, ucap Kelinci. Kamu benar, Kelinci, ayo kita ke sungai, ajak Tupai. Aku tidak mau, aku sangat lelah, aku pulang dan tidur saja, ucap Kera. Kera pun langsung pulang tanpa mandi. Kemudian sesampainya dia di rumah, Kera ingin langsung tidur, namun ia tetap tidak bisa tidur. Badannya terasa gatal, akibat tubuhnya masih kotor. Keesokan harinya, teman-teman mengajaknya mencari makan, namun Kera masih sangat mengantuk karena dia tidak bisa tidur. Ia menyesal tidak mendengarkan nasihat temannya. Nah, hewan yang tidak mendengarkan nasihat temannya adalah jawabannya adalah kera. Bagaimana jawaban kamu? Sudah sama belum dengan jawaban Miss Ari? Jadi, apa sih materi yang akan keluar saat nanti ujian PAT? Pertama, kamu pelajari tokoh-tokoh dalam fabel. Jadi, kalau ada fabel dalam soal, kamu perhatikan tokoh-tokohnya, siapa aja tuh tokoh-tokohnya. Kemudian kamu pahami jalan ceritanya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seperti kayak ini, hewan yang tidak mendengarkan nasihat temannya adalah, kamu tahu karena kamu sudah membaca seluruh cerita fabelnya. Kemudian apa sih arti fabel? Nah, itu juga keluar nanti saat ujian PAT tematik 2G. Setelah fabel, juga belajar tentang kata sapaan. Di sini Miss Ari akan membahas soal tentang kata sapaan ini. Ada Rizka dan Dinda. Rizka, kamu mau kemana temanku? Dinda, aku mau pergi ke perpustakaan, Riz. Kata sapaan yang diucapkan Rizka kepada Dinda di atas adalah jawabannya adalah temanku. Nah, friends, kalian harus tahu kata sapaan yang diucapkan pada dialog ini ya. Ini kan kalau Rizka mengucapkan temanku, kalau Dinda itu Riz. Nah, kalau kalian memilih jawabannya misalnya apa kata sapaan yang diucapkan Rizka kepada Dinda di atas adalah, kamu pilih jawabannya misalnya Rizka. Tentu itu jawaban yang tidak tepat ya. Mengapa? Ini adalah dialog di mana nama orang ini adalah nama yang sedang ngomong, ibaratnya kayak gitu, sedang berbicara. Makanya diberi tanda kutip ya. Nah, pada dialognya atau pada ucapannya yang langsung seperti ini, lalu ada sapaannya atau namanya, itu adalah kata sapaannya. Nah, untuk kata sapaan, kira-kira yang keluar itu adalah tentu nama-nama sapaan ya. Lalu nanti misalnya juga minta misalnya ada gambar, kamu buat kata sapaan yang sesuai dengan gambar, seperti itu. Oke, sekarang ke materi menghargai perbedaan. Hidup rukun di rumah bersama keluarga akan membuat suasana menjadi nyaman dan tenang. Oke, kisi-kisinya adalah
pada materi tersebut tentu sikap-sikap apa saja yang menghargai, sikap yang menghargai perbedaan ya. Kamu harus tahu sikap-sikap yang baik dalam menghargai perbedaan. Kemudian juga akan keluar tentang keragaman suku ya, keragaman suku, juga tentang keragaman agama, seperti itu. Oke, kita masuk ke materi pecahan. Ada soal seperti ini. Rini mempunyai 10 buah jeruk, setengah dari jumlah apelnya diberikan kepada Santi. Jadi buah jeruk yang diberikan ke Santi berjumlah by the way ini Miss Ari sepertinya ini harusnya adalah jeruk ya. Nah, untuk ini jawabannya adalah 5. Mengapa 5? Kalian sudah pasti tentu ingat mengapa jawabannya 5 ya. Ini kan Rini mempunyai 10 buah jeruk, setengah dari jumlahnya jeruk itu, yang 10 itu berapa? Oke, kalian seperti ini harus ingat, misalnya setengah, itu ada 1/2, 1/3, lalu 1/4. Nah, kalau ada soal seperti ini, sebentar. Kalau ada soal seperti ini, pecahannya misalnya setengah, 1/3, atau 1/4, kalian membaginya dengan sebentar. Kalian membaginya dengan melihat tanda di bawah ini, ya, angka di bawah ini, atau penyebutnya. Nah, di sini kalian membaginya pada angka-angka di bawah ini. Misalnya setengah ya berarti dibagi 2, 1/3 berarti dibagi 3, 1/4 berarti dibagi 4 ya. Seperti itu. Yang akan keluar kisi-kisinya adalah pertama pasti soal cerita tentang pecahan, sama seperti ini. Kemudian juga bagaimana penulisan pecahan, misalnya setengah itu bagaimana tulisannya, 1/3, 1/4. Kemudian pecahan pada bangun datar. Jadi ada bangun datar, kemudian bangun datar tersebut dibagi-bagi dan diarsir. Nah, sebutkan itu pecahannya berapa. Kemudian pecahan pada gambar, misalnya gambar makanan yang sudah dipotong-potong, kemudian dipotong jadi berapa dan dinyatakan dalam pecahan berapa, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itulah materi yang akan keluar saat PAT tematik 2G nanti. Banyak berlatih, jadi kalian berlatih dari video-video yang sudah Miss Ari buat, kemudian soal-soal yang pernah kalian kerjakan, juga mereview kembali pelajaran yang ada di buku. Oke, semangat saat PAT nanti!